fisik saya ini saudara tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan dengan keadaan saya. Jadi saya bilang, Tuhan tolong saya, kuatkan saya. Terakhir saudaraku, Matius 7 ayat 24. Setiap orang setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, karena apa? Ketaatan, kekuatan, ya. Ketaatan itu bisa menimbulkan satu kekuatan, ya, kekuatan. Nah, sehingga walaupun banyak tantangan, saudaraku, yang kita hadapi, kita tetap menabur firman Tuhan, ya. Kita tetap melayani karena kita, sebagaimana Nuh adalah orang yang taat, ya, sehingga Tuhan menjaga dia, Tuhan membela dia, dan Tuhan menolong dia. Nah, sama juga dengan keadaan kita. Saya percaya kita juga di tempat ini adalah orang-orang yang memang betul-betul taat, ya, taat dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya baca Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita, iman, ya. Ini iman, ya, saudaraku, berbicara tentang iman, ya, kekuatan, ya. Kekuatan itu bagaimana kita melakukan, kita mendirikan rumah di atas batu. Saudaraku, sangat kuat sekali kan, temboknya sangat kuat. Tetapi kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, otomatis saudara saja sudah roboh, ya. Apalagi kena seperti yang terjadi sekarang ini, seperti banjir Badang itu. Aduh, belum datang itu udah roboh, saudaraku. Tetapi kalau kita mendirikan iman kita di atas firman Tuhan seperti yang di dalam Matius ini katakan, nah otomatis kita mendapatkan kekuatan, ya, amin. Kekuatan, ketaatan, kemampuan, bahkan kesetiaan, bahkan kasih juga ada di dalamnya yang sudah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tidak panjang lebar firman Tuhan yang saya sampaikan ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, ya, boleh menjadi rema buat kita semua yang hadir pada saat ini. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman. Bapa yang luar biasa, Bapa yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, kami bersyukur atas firman yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi namamu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya, Bunda Anita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, Bunda. Halo, Bu. Selamat pagi. Ya, baik. Makasih Ibu Pendeta Yuliana. Jadi kalau berbicara masalah, ya nanti kita diskusi ya. Biasa kalau hari Sabtu setelah firman Tuhan kita sharing bersama apa yang kita peroleh dari firman Tuhan. Khususnya tema pagi hari ini tentang ketaatan. Ya, ketaatan itu hal yang paling penting di dalam diri Tuhan. Ya, dalam diri Tuhan. Bahkan saya mau katakan sebelum ada hukum, hukum itu yang ada di Taman Eden hanya ketaatan. Manusia diperintahkan jangan makan buah itu, ya. Kalau makan mati. Hanya dituntut ketaatan saja, Bapak Ibu. Dan saya mau katakan yang dimakan oleh Hawa satu buah pun tidak habis mungkin. Hawa tidak ambil satu keranjang. Dia tidak merusakkan pohon itu, menebang atau uh, merontokkan buah-buahnya. Tapi kenapa Tuhan begitu murka sampai seluruh dunia menjadi berdosa juga? Hanya karena ketaatan saja. Yang dilanggar manusia hanya ketaatan saja. Jadi itu ketaatan itu begitu penting bagi Tuhan. Ya, begitu penting bagi Tuhan. Sehingga ketika manusia melanggarnya itu hukumnya sangat fatal. Ya, hanya
hanya makan buah itu kalau dipikir buah apa sih? Ya, tapi itu penting sekali karena ini hukumnya waktu itu belum ada hukum yang lain, belum ada hukum Taurat, ya. Tapi cuma jangan makan buah itu, ya. Dan demikian juga berikutnya ini masalah Nuh ini kita tadi konteksnya Nuh itu memang memerlukan seorang yang taat karena sesuatu yang Tuhan sampaikan lagi-lagi berpotensi untuk tidak ditaati. Pertama, disuruh buat bahteranya di gunung. Ya, biasanya orang buat bata itu di pantai, Bapak Ibu. Ya, orang Kalimantan pasti tahu lah. Kalau di orang buat kapal itu nggak ada di gunung. Ya, Orang, jadi apa ini ya? ini Orang sebetul. Kalimantan bahtera di mana, Pak? Di tepi sungai, Pak. Iya, makanya sebetulnya di tepi sungai supaya mudah diluncurkan nanti kalau sudah jadi. Kalau di Iya. gunung itu susah. Jadi Mm-mm. berpotensi untuk tidak ditaati maksud saya. Ya, tapi lihatlah, Nuh melakukan seperti sesuai yang difirmankan tadi kata Ibu. Ya, bahkan ukurannya itu Tuhan atur. Bayangkan kalau sampai melakukan itu bukan seorang yang taat. Dan dia harus memasukkan binatang-binatang itu juga mustahil juga untuk ditaati sebetulnya. Dan banyak orang-orang pada waktu itu manusia-manusia raksasa yang mengolok-olokkan Nuh sebagai seorang yang bodoh. Bahkan kalau saya mendengar cerita versi Islamnya tuh banyak yang buang kotoran di Batra itu karena kebodohan Nuh gitu ya. Pokoknya Nuh itu diejek-ejek karena buat-buat Bahtera itu karena dia mentaati Tuhan itu. Ya ini hanya pancingan untuk agar Bapak Ibu boleh sharing lebih luas lagi. Saya hanya melihat itu tadi. Ya terima kasih Ibu Yuliana. Memang itu orang kalau saya versi saya taat itu sudah tahu ya TAAT satu kata yang dibaca dari belakang tetap taat juga, dibaca dari depan tetap taat juga. Saya selalu menyingkatnya dengan T, Tuhan berfirman. A, aku mendengar. Baru A berikutnya, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. T terakhir, Tuhan akan melakukan yang tidak bisa aku lakukan. Jadi itu tadi, seperti firman Tuhan tadi. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Ya, jadi penginjilan itu tugas kita, Bapak Ibu, itu bukan tugasnya Tuhan. Ya, jadi kita lakukan saja maksud saya. Ya, lakukan saja. Misi itu tugas kita, bukan tugasnya Tuhan. Nah, orang bertobat, nah itu tugasnya Tuhan, bukan tugas kita. Jadi jangan kecewa, putus asa ketika kita penginjilan, orang tidak bertobat. Karena itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan Injil itu. Tapi orang bertobat itu Tuhan punya tugas. Yesus sendiri yang katakan, apabila ia datang, Roh Kudus, maka dia akan mengisapkan manusia akan dosa. Ya, itu memang tugasnya Roh Kudus dan kita mengucap syukur. Yesus naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus. Kalau Yesus hanya terikat di Yerusalem, kalau Roh Kudus di seluruh dunia, Bapak Ibu. Bisa dalam waktu yang sama di Kalimantan Barat terjadi KKR, di Afrika terjadi KKR, Jakarta terjadi KKR karena Roh Kudus bekerja di seluruh dunia. Seperti hujan di seluruh dunia, Roh Allah bekerja seperti air menutup lautan. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing di hari weekend ini di hari Sabtu ini persekutuan kita silakan. Pak Iya, Efraim nih. Silakan iya, Pak Pak, saya Efraim. selalu itu ketaatan itu ada di pengujian ya, Pak ya. Kalau kita Betul, kita lihat mulai dari Hawa itu kan Tuhan beri situasi dalam pengujian apakah mereka taat enggak. betul, Ketika perintah itu keluar jangan makan buah yang dilarang kan, bahwa pengetahuan yang baik dan yang jahat. Demikian juga dengan Yesus dan Abraham juga sama kan.
Ketika dia Betul. diuji imannya untuk mempersembahkan Ishak, ternyata dia taat. Jadi Kalau ada dalam kegagalan Adam yang pertama diatasi oleh ketaatan iya, Adam yang kedua. Yesus juga. Yesus atasi itu dengan ketaatan yang sampai di berarti kayu salib. iya Pak. Berarti kalau kita taat dalam situasi pengujian mungkin apa dapat hadiah Pak ya. Itu Yakobus bilang begitu. Yakobus Taat 1. dalam iya dalam pencobaan kan dapat Itu hadiah itu dari lebih Tuhan. kepada ujian loh, bukan cobaan. Cobaan Oh karena iya, Allah tidak pernah mencoba, oh iya, iya. tapi Ada dia plus. menguji kayak kayak kisah Ayub dia. Iya. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat ya kasus apa firman Yesus di padang gurun itu gimana Pak? Para plus kan Yesus juga taat kan, Iya, iya, sekalipun dicobai diuji sampai 3 kali iya, iya pun itu taat. godaan, iya ujian. Akhirnya ya ujung-ujungnya malaikat datang melayani kata firman Allah. Mungkin itu aja para plus, Tuhan Iya, berkati. betul Bapak Ibu. Kadang kita seperti Yesus ya, tidak semua hal harus kita turuti, tapi kita uji siapa yang menuruti. Saya pikir mengubah roti batu menjadi roti itu mudah saja bagi Yesus. Jangankan batu jadi roti, iblis jadi roti juga dia bisa lakukan. Ya. Amin. Iya. Tapi siapa dulu yang memerintahkan itu penting sekali. Iya. Siapa yang memerintahkan sehingga kita harus mentaatinya. Ya. Dan Yesus tahu mungkin sekali. barangkali saya tambah sedikit. Ini kan kita ada di katanya ya, ya bukan katanya ini kata Bapak kan kita harus melihat tanda-tanda zaman. Ya ini kita ada di Nah, penghujung. Mungkin kalau seandainya kita ada di masa kesusahan mungkin ya kita harus taat juga ya Pak. iya harus, harus. Ya itu aja Pak. Tuhan berkati. Amin. Iya, karena iblis sampai sekarang masih bekerja walaupun sudah nggak ada sengatnya, ya. Tapi dia Ya, terus ingin menggagalkan panggilan kita, ya, pemilihan Tuhan terhadap diri kita itu dalam Roma 8, ya. Roma 8 ayatnya yang keberapa? 45. Jadi eh, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kesesakan, bahaya, kemiskinan, bahaya atau pedang. Nah, itu kata firman Tuhan. Ya, jadi Roma 8 ayat yang ke 38 apa itu ya. Tapi di situ dikatakan kita akan muncul sebagai lebih dari pemenang dikatakan terakhir itu. Kalau kita sungguh taat kepada Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain boleh boleh sharing. Saya senang nih Pak Efraim nih rajin nih. Pak Efraim, Pak Benny dan teman-teman dari Kalbar supaya di mobilisasi mereka supaya hadir. Demikian juga Pak Suryadi, ya. Silakan, silakan. Kita membahas ketaatan pagi hari ini dan konteksnya adalah si Nuh, ya. Itu kalau bukan orang taat Tuhan ndak pilih untuk untuk proyek Nuh ini. Karena ini proyek yang aneh menurut saya. Kok disuruh buat bahtera di gunung dan ukuran bahteranya Tuhan tentukan kalau bukan orang yang taat tidak bisa jadi bahtera itu. Lalu setelah jadi dibikin kamar-kamar untuk binatang-binatang itu lalu suruh masuk mereka ke bahtera itu ya. Jadi memang harus orang yang taat untuk program bahtera ini saya pikir. Tidak bisa pilih orang yang tidak taat. Dan Bapak Ibu, siapa Bapak Bapak orang percaya adalah Abraham yang taat. Tidak dipilih, Tuhan tidak memilih orang yang luar biasa, yang orang biasa saja, tapi mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan ketidaktaatan kita belajar dari Musa, ya.
Walaupun dia sudah membawa bangsa Mesir keluar dari Israel, dia tidak berhasil membawa bangsa Mesir masuk ke Yerusalem karena Iya. ketidaktaatan. Sehingga penggantinya Tuhan ingatkan, ya ingatkan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, kata Tuhan. Ya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Mengapa? Karena seniornya dia, Musa, gagal dalam hal itu, bertindak hati-hati. Ya, bertindak hati-hati itu gagal di situ. Karena jengkelnya terhadap bangsa yang tegak tengkuk itu, sampai disuruh pukul 1 kali, dia pukul 3 kali. Ya memang sama hasilnya, keluar air juga. Tapi nilai ketaatannya Tuhan perhitungkan. Ya, Ya, para pres. yuk, silakan Pak Efraim. Ya, satu lagi yang ketidaktaatan, mungkin banyak ya Pak ketidaktaatan. Cuman kan berhubungan dengan keselamatan kita di akhir zaman. Saya ingat ke Lot Pak, Iya, ketika istrinya yang tidak taat kan, akhirnya iya, dia tidak diselamatkan. Nah, mungkin kita juga, siapa tahu kita ini ada yang dalam masa kesusahan nanti, kemudian kita lebih nyayangkan nyawa kita mungkin Pak. Kalau kita tidak taat ya resiko mungkin itu aja Pak. iya, iya. Minggu ini saya dipercayakan GBI bawa firman Tuhan tentang Oh iya. kerja keras dan ke kebijaksanaan ya, ke apa nih? Eh, ke kitab Amsal nih apa? Bijaksana Pak. Ya, bijaksana, ya. Ini bedanya orang korupsi dan orang yang tidak korupsi, saya pikir sama. Mereka semua pekerja keras. Pekerja keras semua. Orang korupsi itu pekerja keras juga. Orang pandai lagi. Tapi bijaksana itu bukan bicara tentang kepandaian. Tapi takut akan Tuhan. Permulaan Hikmat. hikmat. Ya, hikmat. Ya, ya. Jadi temanya itu kerja keras dan hikmat. Ya. Oh iya. Jadi kalau kerja keras dipasangkan dengan Ibrani tadi, cinta uang, itu hasilnya korupsi. Oh iya. Iya, Tapi kalau orang yang takut Tuhan tidak akan korupsi tapi Pak kalau ya. dia hanya karena dia takut Tuhan bisa tidak korupsi. Jadi kalau kerja Ya. keras dipasangkan dengan yang lain akan berhasilnya lain juga. Ya Pak. Karena gini Pak. Ini ya model kita sekarang Pak. Banyak yang korupsi. Iya, sekarang korupsinya bunyinya bukan M lagi, sudah triliun. Nggak di ada juga korupsi yang ya dari kecil ada tikus kecil tikus besar katanya Pak. Jangan tikus gereja ya. Tikus gereja kurang tahu Pak. Mungkin ada juga gitu ya. Ngeri saya. Iya karena ya, iya kami terjadi di sini juga sih Pak. Ada yang ngeluh dengan pemimpinnya, ada yang ngeluh karena ada tikus kecil. Ya, saya bilang sama kawan-kawan, mungkin Pak Beni dengarlah, karena dia lagi berkuasa. Kalau ibu itu ada di sini Pak, ibu itu lalu ya saya, Bapak jangan banyak mulut. Aduh, saya lalu udah, saya nggak bisa nanggapi lagi. Saya bilang udah, ya, diam aja Bu, kasih. Nggak masuk timnya Kingdom kan? Enggak Pak, dia orang sekuler Pak. Apa Oke, namanya Pak? gitu. Orang sekuler. Ya. Puji Tuhan tuh wakil bupatinya Sanggau bagus tuh. Ya ibu ibu wakil bupati kemarinnya luar biasa. Ya, kalau Ibu Wakil Bupati itu memang orangnya mengasihi Tuhan, orang Ah, beriman. Ya, luar biasa teman-teman Sanggau. ya. Makasih Pak untuk firman pagi ini, Ibu Yuli ya. Ya teman-teman Sanggau mobilisasi teman-temannya ya, yang jarang ikut diajak, mereka didorong. Ayo masuk dalam Ya, ibadah pagi kita. Kita selalu
on air. Silakan Pak Beni. Ini Nah, Pak Ben tuh yang tahu tuh. Pak Ben, selamat pagi. Selamat pagi Pak, saya lagi dalam perjalanan ini. Oh, Jadi hanya Bapak berhenti sebentar perjalanan dulu. dari Iya. perjalanan kemana, Pak? Ini lagi dalam perjalanan ini. Jadi Iya, dari mana, Pak? Dari mana mau kemana? dari rumah mau tanam jagung nih. Masih di jalan ini. Kebun. Oh ya, berarti nanti panen raya panggil kami ya, Pak? Boleh, Ibu Iliana siap Bu? Nggak mungkin kan Pak Raplos dengan Pak Ibrahim. ya. Siap saya bro, saya siap ngangkut jagung itu nanti pulang ke Tikong. Saya bawa jagung nanti. Mana Pak? Pak itunya. Bapaknya mana, Bu? Ibu. Ada, Ya, masih Pak. tidur. Aduh. Jadi. Oh, harusnya bangun pagi itu untuk ikut doa pagi bilang bapaknya. Ngopi. Masih tidur dia. Tidur. Biasa cepat dia bangun, ini lambat dia bangun. Biarkan aja, dia capek. Biarkan aja. Beliau capek ya, Bu ya. Ya. Banyak yang diurusnya tuh. Jadi ingat mission trip kemarin kami satu ruko sama Ibu Yuliana nih, sama Bapak. Pagi-pagi udah ngopi Bu ya. Iya. Kalau saya sekarang Pak udah enggak bisa saya ngopi lagi. Kalau udah pagi harus air panas, air hangat-hangat diminum. Iya. Air putih hangat. Iya, air putih hangat. Pokoknya agak hangat-hangat lah. Setiap pagi, mau siang, mau sore hangat terus. Gitu. Iya, memang bagus tuh. Ya, karena lambung saya tuh. Selamat datang Pak Herminus, selamat bergabung. Kita membahas ketaatan nih Pak Herminus. Ketaatan Ayub. Silakan Pak Suryadi, Pak Beni. Ini Pak Ing ini siapa ya? Ketaatan Nuh, Pak Nuh. Ya. Mohon izin. Silakan. Saya berapa kali terlempar ya? Iya Pak. Hujan nggak Pak? Ya. Agak baikan lah hari ini. Kasihan Pak Beni ini kalau hari hujan. Iya. Medannya Pak Beni itu medannya nggak bisa hujan Pak, bisa lengket semua tuh. Oh ya, lengket itu tanahnya subur dia punya. Ya, saya ikut sedikit mengenai firman pagi hari ini. Ini penting sekali dan puji Tuhan apa yang Ibu Ana sampaikan betul itu sudah merujuk kepada situasi dunia secara global hari-hari ini. Karena memang kita tidak dihukum dengan dunia tidak dihukum dengan banjir lagi karena sudah ada tanda oleh Tuhan ditaruh pelangi di atas langit. Lalu tetapi tetap dihukum oleh dosa, pelanggaran dan ketidaktaatan manusia dengan api ke depan. Ya, karena kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan banyak ayat-ayat pendukung lainnya bahwa pasti penghukuman terjadi seperti di zaman Nuh. Di Petrus juga mengatakan sebab sekarang ini sama sepertinya hal di zaman Nuh. Banyak orang sibuk dengan kesibukannya sendiri, makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai Nuh masuk dalam bahtera. Sehingga mereka terbuai dengan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan dan apa kesibukannya, lupa Tuhan punya waktu untuk menyelesaikan semuanya. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Sehingga Nuh melakukan seperti, ini yang berat Pak, Bapak Ibu, yang seperti yang diperintahkan Tuhan itu tepat itu nah. Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, sampai ukuran bahteranya panjang, tinggi, lebarnya dan petak-petaknya juga diatur sedemikian rupa. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Nah,
kita tahu bahwa Nuh adalah bukan gambaran lagi, memang betul-betul bahwa Yesus itu adalah bahtera kehidupan. Sekarang siapa yang ada di dalam Kristus, dia masuk dalam bahtera keselamatan itu. Jadi saya bersyukur karena Tuhan kita secara terus terang kepada umat manusia bahwa Yesus itu adalah tempat bagi orang-orang yang mau selamat dari penghukuman yang kekal. Dan tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain di dalam dia tempat yang tepat. Kalau kita melihat secara umum dunia sekarang ini ngeri, ya. Ada beberapa negara yang sebelum Tuhan menghukum dunia ini dengan api, sudah kerjaan manusia ini betul saling menghancurkan. Bayangkan jumlah hulu nuklir saja itu tidak ada yang untuk mencari misalnya monyet, mencari babi hutan, barang alat-alat mereka itu semuanya untuk menghancurkan manusia. Ada 12.300 hulu nuklir di dunia ini. Ya, salah satunya Rusia punya 4.309 hulu nuklir. Belum lagi Amerika ada 3.700 hulu nuklir. Dan juga kalau kita lihat China ada 600 hulu nuklir. Lagi Prancis ada 290 hulu nuklir. Dan juga Inggris ada 200 hulu nuklir. Belum lagi negara-negara lain, Korea Utara juga mengembangkan nuklir. India, Pakistan. Nah ini semuanya ujung-ujungnya menghanguskan. Ya, karena kalau meledak satu meledakkan juga. Nah, dan ini menghanguskan bumi ini. Sebelum Tuhan melakukan, oleh manusia juga yang merusakkan. Oleh sebab itu ketaatan kita hari-hari ini sangat diperhitungkan. Sangat menentukan ke depan. Saya percaya ketika kita taat, Abraham pun oleh ketaatannya lalu membuat sejarah baru kepada peradaban manusia sampai hari ini. Kemudian kita melihat juga ketika Nuh juga melakukan ketaatan apa yang telah Tuhan sampaikan, nyatakan, dia membuat sejarah juga peradaban manusia dari Nuh dan keluarganya dunia sampai hari ini. Jumlah manusia sekarang itu ada hampir 8 miliar, sudah 7 miliar lebih. Itu dari Nuh dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini penting sekali bahwa kata taat itu kita baca dari kiri ke kanan taat. Dari atas ke bawah taat juga. Jadi salib itu taat, ketaatan, berbicara ketaatan. Nah, ini saya bisa masukin, saya bisa ambil bagian pagi hari ini supaya ini ketaatan ini nggak main-main. Memang betul perlu sekali. Yesus juga sampai dia taat kepada Bapaknya, sampai taat mati di kayu salib. Ini berbicara tentang ketulusan, tentang komitmen. Taat ini adalah tentang satu prinsip, konsep hidup. Karena sudah kalau konsep itu tidak bisa diganggu-gugat. Ya, itu sudah Yesus nyatakan kepada kita semua. Dan kita taat sampai akhir, dialah yang akan selamat. Tuhan berkati. Terima kasih. Iya, memang ketidaktaatan Adam harus diatasi oleh ketaatan Yesus. Satu-satunya yang bisa menutupi itu. Ya, ketaatan Adam membuat seluruh dunia berdosa. Ketidaktaatan Adam membuat seluruh dunia berdosa. Tapi ketaatan Kristus juga menawarkan semua orang untuk diselamatkan. Luar biasa ya. Dan Tuhan tidak panjang-panjang merencanakan keselamatan itu, ya. Jadi manusia berdosa, Tuhan langsung merencanakan, ya, di Kejadian 3 ya 15, ya. Keturunan
perempuan itu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan temitnya. Itu menubuatkan tentang Yesus sebetulnya, Mesias, Kristus, ya. Dan itu 2000 tahun berikutnya baru digenapi, luar biasa. Dan itu sudah berjalan 2026 tahun dari kita sekarang. Ya, jadi luar biasa itu. Apakah kita masih dalam ketaatan kepada Tuhan? Itu penting, penting. Tuhan masih tetap menuntut ketaatan kita. Dan sebetulnya kekristenan itu ya hanya respon kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikannya dan katanya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang tinggal kita mau mentaatinya apa tidak. Ya, silakan Bapak Ibu, ya. Karena bulan ini kita diperhadapkan dengan tema juga tentang janjinya masa depan yang baru dia siapkan kepada mereka yang sungguh-sungguh taat sampai akhir. Taat itu bukan pernah, ya, tapi sampai akhir, ya. Oh, saya dulu taat, dulu, tapi sekarang bagaimana? Ini penting sekali, Bapak Ibu. Oh, Ibu itu dulu rajin loh, taat sekali loh, gini-gini. Dulu, tapi sekarang bagaimana? Karena yang Tuhan ingin itu sekarang. Karena taat itu sampai mati, bukan sampai capek, bukan. Silakan Bapak Ibu. Iya, Yang lain. Bapak Ibu, dari saya sedikit aja. Memang bicara ketaatan inilah sebuah fondasi yang sangat berat dilakukan semua manusia. Karena ketaatan itu adalah investasi, dia adalah harus di-maintain ya. Jadi punya komitmen awal. Makasih Bu Pendeta Yuliana sudah menyampaikan judul ketaatan. Jadi ketaatan itu apa yang diberikan orang tua kepada anak, maka anak itu akan menjalankan ketaatan kalau orang tuanya taat. Ya. Nah, kalau nanti anak itu sudah berkembang sekuat tenaga orang tua dengan penyertaan kuasa Roh Kudus, dia melihat ini orang tuanya betul taat. Karena taat ini perlu komitmen. Taat ini perlu dihidupi. Contohnya ya, saya ingin membangun mesbah keluarga. Itu hanya teori contohnya. Tapi kalau saya memulai dari anak masih kecil, dia kan terbiasa terus sampai besar. Allah bisa karena biasa. Tapi kalau kita hanya buat silabus taat, tapi kita sendiri tidak taat, nah ini namanya kan bicara hanya menyampaikan teori. Jadi bagaimana caranya supaya kita taat dalam perkara kecil? Kita memulai dari keluarga dulu. Ketaatan itu harus kita uji bagi diri kita. Salah satu contoh nih, ya salah satu contoh. Kita sudah dirancangkan nih, saya mau buat ini mesbah family, misalnya gitu ya. Saya bikin seminggu 2 kali atau sekali lah, atau 1 kali atau 2 kali sebulan. Nggak usah jauh-jauh lah, penjara kita Pak Raffles. Kalau kita mikir-mikir, ada aja nanti tantangan ya, dari bulan ke bulan, itu bisa saja. Nah di situ diuji kesetiaan kita, ketaatan kita. Terus contohnya Pak Raffles nanti yang bawa firman ya, terus bilang, waduh last minute saya nggak bisa, begini, begono, gitu contoh. Tapi sepanjang ini kan kita tetap taat, setia untuk melakukan program itu. Nah di situ Tuhan uji, lalu kuasa Roh Kudus bekerja. Makanya ada saling energi positif yang tumbuh di dalam penjara itu, sehingga 42 orang keluar dengan sempurna baik, tidak kembali lagi, contoh. Nah ketaatan itu karena apa? Bukan karena perintah manusia, tapi karena kita perintah dari Tuhan. Kita taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan.
sesuai dengan isi firman-Nya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan itu memang berat. Jujur aja, saya juga belajar, ya. Saya juga belajar untuk tetap taat gitu. Karena saya berbohong kalau saya bilang, oh contohnya saya, nggak mungkin. Kita semua pasti ada saja waktu yang membuat kita tidak taat gitu, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kita belajar untuk apa? Mensetir kita punya roh di dalam kebenaran roh Allah supaya tidak terbentur satu sama lain apa yang sudah kita komitmenkan, karena kita membangun itu tidak mendadak gitu ya. Karena itu kita kerjasama dengan penjara sampai saat ini sudah jalan 7 tahun. Itu adalah sebuah penilaian. Kenapa? Oh iya, Kingdom Family Indonesia ini yang senantiasa hadir Pak Raffles, Bu Anita, Pak Calvin, Pak Samertup, Bu Karita. Oh ternyata setia melayaninya. Nah, jadi mereka pun merindukan untuk kita hadir, ya. Jadi memang nggak mudah lah. Saya percaya, tapi sering kita membawa isi hati Tuhan tentang ketaatan ini memang sangat perlu. Seperti Ayub. Ayub menderita, tapi dia punya satu kompas tujuan hidup. Oh saya ini membangun ini bukan karena mau saya. Masa iya Tuhan buta mata lihat saya sudah membangun dari bawah. Jadi saya harus bangun dan itu nggak bisa mendadak, itu proses. Seiring dengan waktu umur kita, semakin kita ketaatan itu kita jalankan, maka Tuhan mencatat semua investasi waktu kita, pikiran kita, daya kita, dana kita itu dicatat semua. Dan tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Pastinya hasilnya pasti akan baik. Ya, jadi ketaatan itu harus kita jalankan sesuai proses seperti tadi kata Pak Raffles, ya kan, taat, ya kan, Tuhan berfirman, mendengar, ya toh, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan dan Tuhan melakukan apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan. Nah, saya tambahin dikit ya Pak Raffles ya. Jadi kedua-duanya sama, Tuhan semua yang melakukan, tapi saya adalah alatnya, seperti itu. Jadi Betul, Bu. memang nggak mudah Bapak Ibu, tapi marilah kita belajar. Apa yang kita bisa belajar depan mata, kesetiaan kita, ketaatan kita, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, lewat ibadah pagi, pembelajaran, dan apapun. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja bagi kita semua, sehingga fisik ini memang lemah, tapi jangan sampai roh kita juga lemah, gitu ya. Ibu Pendeta Yuliana, saya percaya perkatakanlah terus, aku sehat, aku kuat, pasti Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Saya pun sama halnya Bu Yuliana. Hari ini, kemarin saya pas di rumah sakit pun, saya bawa firman, padahal tapi saya nggak bilang sama Pak Raffles, sama Bu Barita, makanya ya tidak sempurna ya, tapi ya harus dilakukan. Dan sampai saat ini mata saya pun masih berair-berair, tapi saya bilang, Tuhan saya tetap memuji memuliakan Engkau dalam kondisi apapun, seberat apapun, karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan saya, juru selamat saya yang mampu membuat saya hidup sampai saat ini. Ya tentu ketaatan itu ya kita gimana lah roh kita yang bercakap-cakap terus pada Tuhan. Itu soal ketaatan ya. Jadi komitmen ya, membangun mahligai, membangun mesbah ya. Ayub udah yang kurang gimana lagi itu, semuanya hilang. Tapi ternyata disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Ketika kita dalam kondisi sakit, susah, ya, dalam keadaan lesu, letih, disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya karena kita taat kepada Dia. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Pak Raffles. Terima kasih Bu Iliana. Jangan lupa di Kingdom Family Indonesia setiap pagi kita beribadah. Biasanya banyak sekali sukacita gitu dan banyak doa gitu.
datanglah dari hari Senin sampai hari Sabtu ya Bu Iliana ya. Kita berdoa Ibu bertubuh Ibu kuat, Ibu dipulihkan senantiasa. Ya, kadang-kadang menggerakkan kaki aja kalau kita udah mengatakan, aduh kakiku sakit contohnya. Sakit beneran Bu. Tapi kalau saya lawan. Saya bilang dalam nama Yesus saya kuat, saya sehat, saya harus jalan. Saya hentakkan kaki saya jalan. Gitu Bu. Ya, itu kita melatih diri kita aja sebenarnya. Ternyata benar, apa yang kau perkatakan itu adalah doamu. Maka jadilah sesuai dengan imanmu. Sembuhlah karena imanmu. Itu Tuhan katakan. Jadi bukan kita memang semua berdoa, tapi kuasa kesembuhan itu hanya dari Tuhan. Terima kasih Bu Iliana. Silakan Pak Marudut, Pak Beni, Pak Ernimus. Biar seru kita dulu ngobrolnya. Yuk, silakan yuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Lukas. Ya, bagus banget ureanya Bu Anita. Ketaatan itu artinya luas. Tapi intinya teladannya kan Yesus taat sampai mati. Dalam konteks ini kita semua kan kebanyakan pelayan Tuhan. Yes. Itu juga diperlukan komitmen yang sangat tinggi. Tapi ini kesaksian hidup saya ya. Bagaimana saya bisa menikmati pelayanan dan pelayanan itu berdampak. Itu rahasianya untuk saya, ini pengalaman saya adalah taat sebagai suami dan istri yang saling melengkapi, membangun, saling memaafkan. Karena ini betul, kalau saya menikmati pelayanan karena saya dengan istri saya itu bisa jalan, saling melengkapi. Apakah tidak ada masalah? Ada. Suatu saat kita juga konflik, kita ada masalah, nggak sejalan, ada. Tapi itu saya selalu sadar bahwa kunci rahasia sukses dalam pelayanan, entah di gereja, entah di masyarakat, entah di mana itu adalah ketaatan kita sebagai komitmen sebagai suami dan istri. Karena apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Salah satu contohnya itu. Sepanjang hidup itu kita harus memahami bahwa kunci sukses dalam pelayanan itu sebetulnya adalah harmonis suami istri. Itu kadang-kadang diserang oleh iblis loh. Kadang-kadang kita goyah itu karena iblis ingin memecah kita sama pasangan. Betul. Saya masalah tadi yang dia omong Bu Anita tadi benar, keteladanan dalam ketaatan itu. Saya anak-anak itu karena kami mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Kami kan background dari Muslim ya. Kami berdua itu menyatu. Anak-anak akhirnya juga anak-anak itu sangat melayani Tuhan juga di marketplace. Ada di Indofood Jakarta, dia membentuk kelompok-kelompok juga pemuritan. Anakku di Bandung juga sama. Itu karena memang kami dari kecil bayi itu sudah sering dialog, ngobrol kalau malam minggu jalan nyetir beli mie ayam atau beli kacang hijau atau sambil ngobrolin firman, terus kadang-kadang doa bareng. Itu diingat betul itu. Itu ketaatan dalam sebagai suami istri itu berdampak besar bagi keluarga besar maupun pelayanan di masyarakat atau di gereja. Itu yang saya alami Bu. Jadi ya kami kadang-kadang juga nggak mengerti. Tapi itu prinsip bagi kita untuk taat seorang suami dari satu istri yang gini itu memang berdampak benar. Itu yang saya alami Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan saya kita semua dengan suami dan istri harmonis dalam banyak hal, terutama untuk ya gitulah Pak. Makasih, thank you Pak Suryadi dan teman-teman. Kunci berkat juga kalau suami istri itu rukun. Tidak gampang Pak. Itu kadang-kadang diserang iblis juga. Karena itu kuncinya hancurnya pelayanan itu sudah di situ. Iya. Dan itu harus diciptakan Pak Lukas ya, bukan cuma didoakan. Betul. Iya benar. Harus disadari Pak Erminus. Harus disadari. Iya, diciptakan itu makan bersama, keakraban antar keluarga itu diciptakan, diperjuangkan. Ada satu cerita yang lucu ya.
saya pernah kalau malam minggu kami kan ada family time dengan anak-anak, 3 anak itu. Ayo kamu mau kemana Ren? Aku pengen ini Pak, beli sate, satunya steak, satunya apa? Beda-beda 3 orang. Lalu karena mereka beda-beda, duitnya juga terbatas, saya belokkan ke warung kacang hijau mobil itu. Kacang hijau